Bagaimana memahami hadis yang mengancam orang-orang yang berdosa dengan tidak mencium bau surga atau tidak masuk surga, seperti suami dayuth. Suami dayuth itu artinya dia tidak cemburu. Lihat istrinya berbicara dengan laki-laki lain, atau istrinya bahkan bersenda gurau dengan laki-laki lain, atau istrinya buka aurat, dia enggak cemburu. Nah, hadisnya sahih. Suami dayuth tidak masuk surga. Dan ini enggak berlaku bagi suami saja. Setiap laki-laki terhadap wanita mahramnya. Kalau dia diam saja melihat wanita mahramnya membuka aurat, dilihat oleh laki-laki asing, dia namanya dayuth. Hadis sahih, dia tidak masuk surga. Kemudian wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak akan mencium bau surga, kata Nabi SAW. Kemudian orang yang hatinya ada kesombongan. Pertanyaannya, apakah mereka kekal di neraka? Apakah dosa-dosa tersebut setara kekafiran atau kekufuran? Jadi jemaah sekalian, di sini 3 dosa. Ini hadis-hadis sahih menyatakan mereka tidak akan masuk surga atau tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium bau surga aja tidak. Tapi jemaah sekalian, ini bukan yang pertama dan kedua, bukan dosa kekafiran. Suami dayuth atau laki-laki dayuth, wanita yang berpakaian tapi telanjang, tidak menutup aurat, itu dosa besar, tapi tidak sampai kafir dan tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Oleh karena itu, ulama menjelaskan maksud mereka tidak masuk surga artinya tidak masuk secara langsung. Tidak masuk secara langsung. Mereka terancam masuk neraka. Itu pun baru terancam. Itu pun baru terancam. Artinya belum pasti masuk neraka. Untuk memahami hadis-hadis tersebut, kembalikan kepada surat An-Nisa ayat 48. Di situ kata kuncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, kalau Allah kehendaki mengampuni mereka, berarti mereka masuk surga. Kalau Allah tidak menghendaki mengampuni mereka, maka mereka masuk neraka, namun tidak kekal di neraka. Dan jemaah sekalian, beda antara dalil-dalil ancaman dengan janji. Kalau janji, pasti Allah tepati. Kalau ancaman, belum tentu. Maksudnya ancaman untuk orang beriman. Ancaman Allah untuk orang beriman dalam hadis-hadis tersebut, itu belum tentu Allah tepati. Kalau Allah tidak tepati, itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Iya kan? Beda dengan janji. Kalau janji, pasti Allah tepati. Jadi, bisa saja mereka diampuni oleh Allah. Kalaupun tidak diampuni, maka kalau kita kumpulkan, kita kompromikan dengan dalil-dalil lain, mereka tidak kekal di neraka. Jadi maksudnya mereka tidak masuk neraka, tidak masuk surga, atau tidak mencium bau surga, maksudnya tidak secara langsung, bukan selama-lamanya. Iya. Kecuali yang ketiga, yang sombong. Sombong di sini ada 2. Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Yang pertama kekafiran, yang kedua tidak kekafiran. Iya. Menolak kebenaran. Dia tolak. Satu huruf Al-Quran dia tolak, kafir. Apalagi satu ayat, atau satu syariat, atau satu perangkat rangkaian hukum. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau itu kekufuran. Kalau dia menganggap remeh orang lain, itu juga dinamakan sombong. Tapi bukan kekafiran. Dosa besar iya, tapi bukan kekafiran. Iya. Jadi 2 jenis kesombongan, satunya kufur, satunya dosa besar tidak sampai kekufuran. Iya. Demikian wallahu a'lam.